Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentunya tentang informasi yang insya Allah bermanfaat ya sahabat YouTube, yaitu terkait dengan ketika bantuan PKH tahap ketiga termin kedua sudah turun, para KPM PKH wajib melakukan 4 hal ini. Nah, kira-kira 4 hal ini itu apa yang wajib dilakukan oleh para KPM PKH ketika bantuan PKH tahap ketiga termin kedua sudah turun? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang ketika bantuan PKH tahap ketiga termin kedua sudah turun, maka para penerima PKH wajib melakukan 4 hal ini. Kira-kira 4 hal ini itu apa saja? Simak terus ya sahabat YouTube. Tentunya ketika 4 hal ini dilakukan, sahabat YouTube tentu nanti tidak akan merasa kecewa ya sahabat YouTube. Saat ini bantuan PKH yang sudah cair adalah termin pertama ya, yang sudah ada SP2D-nya. Ini adalah termin pertama sebanyak 2,7 juta KPM di seluruh Indonesia. Dan banyak sekali di berbagai daerah ya sahabat YouTube yang cair ini kurang dari 25% dari seluruh anggota PKH di wilayah tersebut. Sebagai contoh, di wilayah dampingan saya ini ada total 311 keluarga penerima manfaat. Namun yang cair ataupun yang sudah masuk bantuannya di termin pertama ini hanya sebanyak 66 KPM. Nah, ini kurangnya sangat banyak sekali sahabat YouTube. Oleh sebab itu, banyak sekali dari keluarga penerima manfaat PKH yang masih belum cair, ini pasti menunggu informasi terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap ketiga termin kedua sahabat YouTube. Nah, kira-kira ketika nanti bantuan PKH tahap ketiga termin kedua ini sudah turun, entah nanti sahabat YouTube ini mendapatkan informasi dari media sosial YouTube, dari desa sebelah, dari grup Facebook, dan dari media-media yang lainnya ya sahabat YouTube. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para keluarga penerima manfaat PKH ini? Channel Diari PKH sudah merangkum ada 4 hal yang wajib dilakukan oleh para keluarga penerima manfaat PKH ketika bantuan PKH tahap ketiga termin kedua sudah turun. Sahabat itu, hal yang pertama yang wajib dilakukan oleh para KPM PKH adalah jangan terburu-buru ngecek ke mesin ATM. Sahabat itu, perlu diingat ketika mengacu ke bantuan PKH tahap yang kedua yang kemarin ya sahabat itu, yang bulan Maret ya, insya Allah bulan Maret, bulan April, itu pencairannya bertahap hingga sampai ada dengan termin ke-11. Nah, ketika sahabat YouTube ini mendapatkan informasi dari YouTube, dari desa sebelah, dari sanak saudara yang rumahnya jauh dan lain sebagainya, terdengar informasi yang bantuan PKH termin kedua ini sudah cair, ketika sahabat YouTube ini terburu-buru ngecek ke mesin ATM, padahal sahabat YouTube ini belum tentu namanya masuk ke SP2D termin kedua tersebut. Sahabat YouTube, jadi bisa dipahami ya. Jadi langkah pertama ini jangan terburu-buru ngecek ke mesin ATM, ke agen ataupun ke e-warung sahabat YouTube. Tentunya supaya tidak kecewa ketika ternyata nama sahabat YouTube tidak dimasukkan ataupun belum masuk ke SP2D termin kedua. Tentunya ketika tidak masuk di termin kedua, sahabat YouTube ngecek zong kan kecewa. Oleh sebab itu, ikuti langkah yang kedua. Jadi yang wajib dilakukan oleh para KPM, hal yang kedua adalah menunggu informasi dari pendamping PKH-nya masing-masing sahabat itu. Pengalaman seperti yang saya lakukan ketika saya mendapatkan SP2D ya dari APD, dari administrasi pangkalan data di kabupaten. Setiap ada SP2D yang turun pasti di-share sahabat YouTube ya ke masing-masing pendamping.
Nah, di situ saya mendapatkan di wilayah saya tentu di setiap termin itu penerima PKH-nya tidak semuanya masuk. Jadi hanya sebagian kecil, hanya berapa gitu sahabat YouTube. Jadi tidak semua penerima PKH itu masuk di termin 2 ini. Jadi pengalaman saya yang masuk siapa namanya, ini saya screenshot atau saya foto, kemudian saya kirim ya, saya kirim ataupun saya kasihkan ke masing-masing ketua kelompoknya sahabat YouTube. Nah, nanti ketua kelompok akan meneruskan ke KPM yang bersangkutan yang bantuannya ataupun yang namanya masuk di SP2D termin yang kedua. Jadi begitu sahabat YouTube ya. Jadi tunggu informasi dari pendamping PKH-nya masing-masing. Karena nanti ketika pendamping PKH ini mendapatkan data bayar SP2D termin kedua, pasti akan menginformasikan ke sahabat YouTube, para penerima manfaat, atau melalui ke ketua kelompok. Yang nantinya ketua kelompok ini akan meneruskan ke sahabat YouTube semua supaya nantinya ATM-nya itu dicek ke mesin ATM sahabat YouTube. Jadi jangan terburu-buru karena tidak semua nama keluarga penerima manfaat yang belum cair ini nantinya masuk di termin kedua kalau mengacu di pencairan PKH tahap yang kedua kemarin sahabat YouTube. Karena yang tahap kedua kemarin itu sampai ada termin ke-11 sahabat YouTube. Itu ya, itu adalah hal ataupun langkah yang kedua yang wajib dilakukan oleh para keluarga penerima manfaat PKH. Tadi yang pertama adalah jangan terburu-buru ngecek ke agen, ke e-warung ataupun ke mesin ATM. Yang kedua, tunggu informasi dari pendamping PKH-nya masing-masing yang nantinya akan diteruskan ke ketua kelompoknya masing-masing sahabat YouTube. Kemudian langkah yang ketiga sahabat YouTube, yaitu sahabat YouTube setelah mendapatkan informasi ya dari ketua kelompoknya ataupun dari pendamping PKH-nya masing-masing, silakan dicek ya, silakan dicek kartu KKS-nya ke mesin ATM ataupun ke agen ataupun ke e-warung sahabat YouTube. Dan ini yang paling penting, kalau bisa kartu KKS ini disimpan sendiri ya, dipegang sendiri dan dimanfaatkan secara mandiri supaya sahabat YouTube ini tahu kira-kira saldo yang masuk berapa. Nanti kalau misalkan ada sisa di mesin ATM, sisanya berapa sahabat YouTube. Jadi seperti itu ya. Kemudian hal yang keempat ataupun langkah yang keempat yang wajib dilakukan oleh para keluarga penerima manfaat PKH ketika bantuan PKH tahap ketiga termin kedua sudah turun adalah mengambil bantuannya. Setelah dicek di mesin ATM, wah ada. Nah, silakan segera diambil bantuannya ya sahabat itu. Manfaatkan secara bijak sesuai dengan komponennya masing-masing. Ketika masih ada uang sisa setelah dimanfaatkan untuk keperluan ataupun kebutuhan dari para komponennya, bisa ditabung untuk digunakan sebagai modal usaha kecil-kecilan. Sehingga ketika nanti sahabat YouTube ini keluar dari PKH ataupun graduasi dari PKH, sahabat YouTube sudah bisa memulai usaha ataupun mengembangkan usaha yang sudah mulai dirintis. Jadi seperti itu sahabat YouTube ya. Ada 4 langkah atau 4 hal yang wajib dilakukan ketika PKH tahap ketiga termin kedua ini sudah turun. Yang pertama, jangan terburu-buru ngecek ke mesin ATM supaya tidak kecewa, karena tidak semua nama sahabat YouTube yang belum cair saat ini nantinya masuk ke termin kedua kalau mengacu ke pencairan PKH tahap yang kedua kemarin sahabat YouTube. Kemudian hal yang kedua adalah tunggu informasi dari pendamping PKH-nya masing-masing sahabat YouTube. Ketika nanti oleh pendamping PKH-nya ataupun ketua kelompoknya sudah dikasih tahu, Bu, nama sampean, nama sahabat, nama jenengan sudah masuk di termin kedua. Nah, langkah yang ketiga yaitu silakan cek ke mesin ATM, ke agen ataupun ke warung. Ketika sudah ada bantuannya, langkah keempat silakan diambil dan dimanfaatkan secara bijak sahabat itu. Dan jangan lupa ya, hal yang sederhana silakan foto selfie ya, bukti pengambilan stroke uangnya, kartu KKS-nya sebagai bukti nanti untuk rekonsiliasi pendamping PKH sahabat YouTube ya. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Dan tetap saya ingatkan, patuhi protokol kesehatan dimanapun berada ketika mengambil bantuan. Ya, setelah mengambil bantuan, ini sesuai apa yang sudah saya sampaikan. Tetap pakai double masker, jaga jarak, ya, hindari kerumunan, cuci tangan sesering mungkin. Kemudian setelah mengambil bantuan ataupun mengecek bantuan, silakan ganti pakaian dan mandi supaya memutus penyebaran virus COVID-19. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.